Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ulwahidah, mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil studi saya mengenai perbandingan area terbuka versus terbangun terhadap potensi infiltrasi air hujan studi lapangan di Kelurahan Sinduadi, Sleman. Jadi penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air, terutama di kawasan perkotaan yang semakin padat. Seperti yang kita tahu ya, bahwa pertumbuhan kota itu seringkali diiringi dengan berkurangnya lahan yang dulunya itu tanah atau sawah, itu sekarang tertutup menjadi beton atau aspal. Jadi akibatnya air hujan eee, menyerap yang seharusnya menyerap ke dalam tanah itu sekarang menjadi limpasan air permukaan. Dan fenomena ini tuh terjadi juga di Sleman bagian selatan termasuk Kelurahan Sinduadi. Padahal infiltrasi itu, berperan penting dalam menjaga cadangan tanah dan mengurangi resiko genangan. Infiltrasi sendiri itu adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Jadi kemampuan, infiltrasi air itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, struktur tanah, kemiringan lereng, eee, atau juga jenis tutupan lahannya atau penggunaan lahan, seperti itu. Jadi semakin rendah infiltrasi, itu semakin tinggi potensi banjir perkotaan. Oleh sebab itu, untuk memahami seberapa besar perbedaan infiltrasi antara area terbuka dan terbangun itu menjadi penting untuk pengelolaan air di kawasan urban. Nah, pola-pola tersebut itu tidak hanya terjadi di Sinduadi, tapi juga dapat dilihat pada banyak kota-kota besar di Indonesia. Seperti Bandung, Surabaya, Bogor, dan juga Semarang. Jadi kalau di Bandung itu lahan hijaunya itu udah berkurang setengahnya selama hampir 20 tahun ke belakang. Dan laju infiltrasinya sendiri itu menurun hingga 50%. Tuh, karena seperti yang kita tahu ya, ke Bandung dan Bogor itu kan menjadi destinasi wisata. Jadi pasti pembangunan itu masif terjadi untuk mendukung kegiatan pariwisata. Nah, itu karena pembangunan dari yang seharusnya menjadi lahan terbuka hijau menjadi lahan terbangun, tuh. Nah, ini mengapa di Sinduadi, Sinduadi sendiri itu dipilih karena merupakan wilayah perbatasan antara kota Jogja dan juga, Kabupaten Sleman yang bagian timurnya itu sudah sangat padat permukiman ya. Karena yang di bagian timur itu kan merupakan area yang dekat dengan kampus. Nah, untuk yang bagian barat itu masih ada, apa ya, keterbatasan sawah dan juga ruang terbuka hijau yang cukup banyak. Jadi perbedaan kondisi ini kan, memberi peluang ya untuk melihat secara jelas perbandingan potensi infiltrasi antara 2 jenis area terbuka dan juga terbangun ya padahal dalam konteksnya itu, masih sama-sama berada di wilayah yang geologi dan juga iklimnya itu sama, tapi hanya berbeda di sebelah timur dan juga di sebelah baratnya, tuh. Nah, eee, kalau penelitian sebelumnya itu kan banyak membahas infiltrasi itu pada skala yang lebih besar seperti daerah aliran sungai atau bahkan, kota ya secara keseluruhan. Namun belum banyak yang meneliti pada skala kelurahan seperti Sinduadi. Padahal kebijakan tata ruang itu justru banyak ditetapkan itu di tingkat kelurahan. Jadi studi ini berusaha untuk mengisi kekosongan ya, mengisi kesenjangan melalui pendekatan spasial berbasis data sekunder. Nah, ini
faktor utama dari penentu infiltrasi itu ada jenis tanah, penggunaan lahan, dan juga kemiringan lereng seperti itu. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, itu yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik fisik. Jadi itu nanti berdasarkan data jenis tanah, geologi, dan juga kemiringan lerengnya. Lalu yang kedua itu adalah analisis perbandingan potensi infiltrasi di antara lahan terbuka dan juga lahan terbangun. Dan yang ketiga itu adalah evaluasi perubahan. Jadi potensi infiltrasi antara tahun 2015 dengan tahun 2025 bagaimana sih hasilnya gitu. Dan hasil yang diharapkan itu dari penelitian ini adalah bisa memunculkan rekomendasi untuk pengelolaan ruang yang lebih berkelanjutan. Ini lokasi yang dipilih tadi. Jadi Sinduadi itu sebenarnya berada di ketinggian 1120 sampai 140 mdpl gitu ya. Jadi topografinya itu datar hingga landai seperti itu. Untuk karakteristik geologinya sendiri, wilayah Sinduadi itu mm, disusun oleh batuan vulkanik muda dari material hasil erupsi Gunung Merapi ya. Jadi untuk sifatnya itu masih poros dan juga permeabilitasnya itu tinggi. Jadi seharusnya tingkat infiltrasinya itu baik seperti itu. Nah, ini ada data dan sumber yang saya gunakan. Jadi sepenuhnya itu saya menggunakan data sekunder untuk penelitian ini. Itu dari peta jenis tanah, peta geologi, peta penggunaan lahan, dan juga peta kemiringan lereng. Nah, itu semua nanti datanya diolah memakai sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis yang saya gunakan di sini itu ARGIS, tuh ya. Nah, ini adalah metode analisis spasialnya. Jadi, nanti kan kita memakai metode weighted overlay analysis. Jadi, kita nanti mengoverlay dari beberapa peta yang sudah saya sebutkan tadi. Ini kita overlay, terus nanti ada pemberian skor. Jadi, itu eh, setelah pemberian skor itu nanti ada ditetapkan bobotnya untuk menilai indeks potensi infiltrasinya itu baik atau tidak gitu. Nah, nilai IP tinggi itu berarti potensi infiltrasinya baik dan juga sebaliknya. Nah, ini formula indeks potensi infiltrasinya. Untuk formula indeks potensi infiltrasi ini sendiri itu nanti dimasukkan ke dalam sistem yang ada di ARGIS. Jadi nanti bisa ketahuan langsung gitu ya. Nah, ini untuk perubahan penggunaan lahannya tuh ada menunjukkan peningkatan ya untuk area terbangunnya itu sebanyak 7 hektar. Nah, perubahan itu terjadi terutama di bagian timur yang sering per, eh, perkembangan perumahan baru dan juga fasilitas pendidikan. Jadi secara langsung itu mempengaruhi pola resapan air hujan di wilayah tersebut. Lalu ada klasifikasi potensi infiltrasinya. Ini adalah hasil dari overlay yang saya bicarakan di awal tadi. Jadi area yang berpotensi infiltrasinya tinggi itu menurun ya, sekitar 15 hektar seperti itu, sekitar 15 hektar. Dan untuk yang area berpotensi rendah itu bertambah menjadi 11 hektar. Jadi penurunan signifikan pada kelas tinggi dan peningkatan pada kelas rendah itu sudah menunjukkan dampak nyata urbanisasi terhadap kapasitas infiltrasi. Ini petanya bisa dilihat ini ya di bagian sini terutama pada tahun 2015 masih bisa terlihat bahwa birunya yang biru itu berarti infiltrasinya tinggi ya. Infiltrasinya sangat tinggi lalu yang di bagian ini sudah terlihat jelas pengurangannya. Nah, ini faktor utamanya ya yang tadi itu ya. Jadi meskipun geologi dan topografi mendukung infiltrasi optimal itu kalau misalnya alih fungsi lahannya tinggi, itu
justru menjadi faktor paling menentukan untuk penurunan daya resap tanah. Jadi faktor penggunaan lahan itu menjadi determinan utama dari potensi infiltrasinya. Berbandingan dengan kota lain tadi itu, jadi pengelolaan air perkotaan yang berkelanjutan itu harus dimulai dari pengendalian penggunaan lahan, jadi bukan hanya dari perbaikan sistem drainase. Nah, untuk mengatasi penurunan kemampuan infiltrasi sendiri, itu diperlukan hmm, strategi konservasi air yang berbasis tata ruang gitu ya. Dan beberapa di antaranya itu seperti penerapan green infrastruktur seperti sumur resapan atau paving permeable kayak gitu. Dan juga mempertahankan minimal 20% ruang terbuka hijau di setiap blok permukiman. Lalu bisa juga, peta potensi infiltrasi itu diintegrasikan ke dalam RDTR atau rencana detail tata ruang ya Kelurahan Sinduadi. Jadi itu bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, kesimpulannya, jadi pada, antara tahun 2015 sampai 2025 itu potensi infiltrasi di Sinduadi itu mengalami penurunan yang signifikan, dan urbanisasi itu menjadi penyebab utama dengan, apa ya, peningkatan area terbangun dan berkurangnya ruang terbuka. Padahal, kalau misalnya secara alami, itu wilayah wilayah Sinduadi itu memiliki kondisi geologi dan juga topografi yang mendukung gitu ya, yang ideal untuk infiltrasi yang tinggi. Oleh karenanya, pelestarian ruang terbuka hijau dan juga penerapan infrastruktur hijau itu bisa menjadi solusi utama untuk saat ini ya, agar bisa menjaga keseimbangan hidrologi tetap terjaga. Seperti itu, demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.